Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Rizal, NIM J014191024, mahasiswa bimbingan Profesor Dr. Gigi Bahbin Talik, MKS SPPOS Konsultan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi, insersi, dan kontrol untuk gigi tiruan sebagian lepasan. Pertama itu kita mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama itu adalah model GTSL. Kemudian model sebagai representasi dari rongga mulut pasien, kemudian alat diagnostik, kemudian articulating paper, kemudian pressure indicating paste, kemudian alat pelindung diri. Pertama itu kita melakukan hand wash atau hand rub, yaitu untuk membersihkan tangan dan sebagai kontrol infeksi. Kemudian setelah itu kita menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama itu adalah masker, kemudian handscoon, kemudian selanjutnya, sebelum kita insersikan piranti gigi tiruan ke mulut pasien, pertama itu kita harus melakukan pemeriksaan terhadap piranti gigi tiruannya. Jadi kita periksa pada permukaan yang melekat ke mukosa, apakah ada nodul atau apakah ada void. Kemudian kita periksa sayap-sayap dari tepi gigi tiruannya, apakah dia sayapnya tajam. Kemudian kita periksa juga kelamernya, apakah kelamernya dia berujung tajam yang berpotensi untuk menimbulkan lesi atau luka pada pasien, pada mukosa pasien. Kemudian selanjutnya itu kita periksa bentuk tepi basisnya. Jadi untuk bagian labial dan bagian bukal dari piranti gigi tiruan rang atas, dia tuh bentuknya itu berbentuk bulat atau membulat dan halus. Kemudian untuk bagian posteriornya, dia itu adalah halus, rata, dan dia tipis. Kemudian selanjutnya untuk permukaan sayap tepi gigi tiruan rang bawah, untuk bagian lingual, bukal, dan bagian labialnya, dia itu harus bulat dan halus, serta untuk batas lingual dari posterior rang bawah, dia itu harus tipis dan halus. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan hasil polishing dan finishing pada gigi tiruan. Jadi untuk hasil polishing dan finishing pada bagian permukaan luarnya, dia tuh harus tampak halus serta harus tampak mengkilat. Kemudian setelah kita memeriksa keadaan piranti dan tidak ditemukan masalah, baru kita melakukan insersi ke rongga mulut pasien. Jadi pertama itu kita lakukan insersi ke mulut pasien. Jadi yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan retensi. Jadi untuk pemeriksaan retensi caranya itu adalah kita mengaplikasikan gaya lepas yang tegak lurus dengan gigi tiruan. Jadi apabila gigi tiruan dapat bertahan dari gaya tersebut, maka dapat kita katakan gigi tiruan tersebut bersifat retentif. Kemudian lakukan hal yang sama dengan rang atas, kita lakukan gaya pelepasan yang tegak lurus dengan arah permukaan. Apabila dia bertahan, maka dapat dikatakan gigi tiruan retentif. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan stabilitas. Jadi untuk pemeriksaan stabilitas itu adalah dilakukan dengan cara kita menekan bagian oklusal, bagian depan, belakang kiri dan bagian depannya, bagian belakang kiri dan bagian depannya. Apabila dia ketika ditekan bagian sisi sebelahnya tidak terjungkit atau terangkat, maka dapat kita katakan stabilitas dari gigi tiruan ini dia baik. Melakukan hal yang sama juga untuk rang atas, lakukan penekanan. Kemudian selanjutnya itu evaluasi penampilan gigi tiruan, apakah dia sudah sesuai dengan keinginan pasien atau tidak. Jadi untuk cara ini tuh dievaluasi sendiri oleh pasien dengan menggunakan cermin, apakah sudah sesuai dengan keinginan pasien atau tidak. Kemudian selanjutnya itu lakukan evaluasi fonetik. Jadi kita instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf-huruf seperti huruf T, huruf D, huruf S, huruf F, dan huruf lainnya. Apabila dia dapat terucapkan dengan baik, berarti gigi tiruan ini dia cukup ideal. Kemudian selanjutnya kita instruksikan juga pasien untuk menelan ludahnya, dan kita instruksikan pasien untuk menghapuskan giginya.
Kemudian kita minta pasien untuk mengucapkan M serta merilekskan tulang bawahnya. Kemudian kita instruksikan pasien untuk membasahi bibirnya dan kita instruksikan pasien untuk rileks. Jadi kegiatan-kegiatan ini adalah merupakan kegiatan untuk agar pasien dapat beradaptasi dengan gigi tiruan yang baru dia gunakan. Kemudian setelah itu kita instruksikan pasien untuk menggunakan gigi tiruan tersebut digunakan untuk berbicara, kemudian digunakan untuk mengunyah, bagaimana untuk mengunyah. Kemudian kegiatan-kegiatan ini itu bertujuan untuk mengajarkan pasien cara beradaptasi dengan gigi tiruannya. Kemudian selanjutnya setelah itu kita ajarkan juga pasien untuk cara melepas dan cara memasangnya. Jadi setelah kita instruksikan pasien cara melepas dan cara memasangnya, kemudian kita instruksikan pasien untuk melakukannya sendiri di depan cermin. Kemudian setelah itu kita lakukan pengecekan untuk apakah ada prematur kontak atau tidak. Jadi untuk prematur kontak itu kita cek dengan menggunakan articulating paper. Jadi untuk articulating paper ini kita cek, kemudian kita gigitkan pada bagian gigi tiruan. Kemudian kita lihat apakah pada gigi tiruan dia tertanda, apakah ada berbekas bekas articulating paper. Kemudian kita lihat apakah tekanan punya terdistribusi dengan baik ke seluruh permukaan gigit dari gigi tiruan. Apabila tidak terdistribusi dengan baik, maka dilakukan selective grinding pada permukaan yang kontaknya prematur. Kemudian setelah itu, setelah kita mengecek kontak oklusi, kemudian kita berikan instruksi pasca insersi kepada pasien. Dan yang pertama itu kita instruksikan pasien untuk tetap menggunakan gigi tiruan selama 24 jam setelah insersi pertama. Jadi instruksikan pasien untuk tidak melepas gigi tiruannya selama 24 jam pertama dan digunakan untuk tidur dan digunakan juga ketika tidur. Ini bertujuan untuk agar pasien dan jaringan rongga mulut dapat beradaptasi dengan gigi tiruan. Nah setelah 24 jam pertama berlalu, baru pasien kita instruksikan untuk melepas gigi tiruannya ketika malam hari untuk mengistirahatkan jaringan rongga mulut. Kemudian kita instruksikan juga untuk merendam gigi tiruan di dalam air ketika tidak sedang digunakan. Kemudian kita instruksikan juga kepada pasien untuk selalu menjaga kebersihan rongga mulut dan instruksikan kepada pasien untuk selalu membersihkan gigi tiruannya, yaitu 2 kali sehari, dan untuk pembersihan itu dibersihkan di atas wadah berair untuk menghindari kemungkinan rusak atau pecah ketika gigi tiruan terjatuh. Nah setelah itu untuk kontrol, jadi untuk kontrol yang pertama itu ialah 24 jam setelah insersi. Jadi pada kontrol pertama itu kita evaluasi ruang subjektifnya, apakah pasien ini mengeluhkan rasa sakit atau tidak, atau kemudian kita cek keadaan jaringan lunaknya, apakah dia ada peradangan atau tidak. Nah ketika pada kontrol ini ditemukan ternyata ditemukan ada keluhan subjektif, pasien merasakan rasa sakit, kemudian pas pemeriksaan objektif dia ditemukan tanda peradangan pada permukaan, maka kita lakukan pemeriksaan pada jaringan lunak. Kita lakukan pemeriksaan pada gigi tiruan. Kita lakukan pemeriksaan pada gigi tiruan untuk melihat apakah ada daerah undercut pada permukaan yang melekat ke mukosa. Jadi cara memeriksanya itu adalah dengan menggunakan pressure indicating test. Jadi pasta PIP ini kita aplikasikan pada seluruh permukaan intaglio dari GTSL, kemudian kita aplikasikan secara merata. Kita aplikasikan secara merata ke seluruh permukaan intaglio dari GTSL. Kemudian kita insersikan gigi tiruan ke dalam mulut pasien. Kita insersikan tanpa oklusi. Kemudian setelah itu kita periksa. Apakah ada bagian dari gigi tiruan yang hilang pastanya. Berarti itu menandakan pada bagian tersebut terdapat undercut
dan bagian tersebut harus dilakukan perbaikan. Kemudian setelah itu dilakukan kontrol selanjutnya, yaitu 1 minggu setelah kontrol ini untuk mengevaluasi apakah telepon tersebut tidak didapatkan lagi, baik secara subjektif maupun secara objektif. Kemudian selanjutnya kita lakukan juga kontrol periodik. Jadi untuk waktu kontrol periodiknya itu adalah 10 hari setelah insersi, kemudian 3 minggu, kemudian 6 minggu, dan 3 bulan pasca insersi. Jadi untuk kontrol periodik ini yang kita perhatikan ialah kita perhatikan oklusi dari gigi tiruan, kemudian kesehatan jaringan penyangganya, kemudian setelah itu kita periksa juga kebersihan gigi tiruannya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.